Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita berkumpul di sini di tim Ruqyah As-Shifa. Ini kita bincang-bincang sedikit tentang permasalahan yang kita jumpai di masyarakat tentang ruqyah syariah. Ini bincang-bincang bebas, nggak kita atur apa mungkin ada kendala-kendala atau pengalaman-pengalaman yang kita jumpai di dalam meruqyah. Ini dapat kita sharing di antara para peruqyah di tempat ini. Mungkin ini di sini ada sekjen kita di sini yang juga biasa meruqyah di masyarakat, Ikhwan Abu Dafa. Juga di depan kita ini ada Ustadz Abdul Ghafur yang sudah malang melintang di antara dunia peruqyahan. Dan juga di sini ada ikhwan kita Bahar juga yang biasa menggabungkan ruqyah dengan terapi lintah dan juga kusuk badan, totok saraf. Jadi mungkin demikian, kita dengarkanlah apa yang pengalaman yang dijumpai mereka di dalam meruqyah di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita mulai sama ikhwan kita Abu Dafa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ikhwan Abu Dafa, berdomisili di Jalan Jati, Semen Cirim. Alhamdulillah saat ini membuka klinik Rumah Sehat Az-Zahra, Jalan Jati, Gang Mawar, Semen Cirim, Sunggal. Dari beberapa pasien yang Anda tangani, alhamdulillah dengan izin Allah bisa terselesaikan dengan baik. Jadi di sini kita juga mengatakan kepada si pasien bahwasannya tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan jikalau Allah sudah berkehendak. Dan Allah juga mengatakan bahwasannya Allah itu tidak akan menguji di luar batas kemampuan hambanya. Cuman kadang-kadang ada pasien-pasien ini yang nggak sabar dia. Nah, dia mau cepat sembuh, tapi tidak mau menaati aturan-aturan yang dibuat Allah. Contohnya, wanita masih suka membuka aurat, masih sering ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, tidak menjaga ibadahnya, dan lain-lain. Jadi di sini kita tekankan, kita sebagai praktisi ruqyah syariah menanamkan hal-hal yang berhubungan dengan tauhid. Contohnya bahwasannya semua penyakit itu datangnya dari Allah, dan akan juga Allah angkat jika kita khususnya pasien-pasien itu mau bertobat dan mau kembali kepada Allah. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mungkin bisa ditambahkan ke saudara-saudara saya yang lain. Berikutnya kita lihat apa pemaparan dari Ustadz kita Abdul Ghafur. Mungkin ada yang berat kendala-kendalanya di dalam meruqyah. Kita dapat tanyakan sedikit bagaimana perjalanan sepak terjang yang beliau hadapin di tengah-tengah masyarakat dalam meruqyah ini. Ya, kita silakan, Fadl, tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sungguhnya semua penyakit itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita sering lupa ya, karena ketika kita sakit itu teringatnya bukan langsung kepada Allah ya, akan tapi kepada yang lain ya, pada obat ya, kepada dokter. Nah, seharusnya ketika kita sakit kita teringatnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an sendiri adalah salah satu ya obat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya setelah menjanjikan ya bahwasanya Al-Qur'an itu adalah menjadi obat ya, menanzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Bahwasanya Al-Qur'an turunkan adalah sebagai obat.
Dan seringnya ya kebanyakan orang ketika berobat dengan Al-Quran, mereka itu tidak sabar. Sabar juga ya. Intinya emang kalau berkaitan dengan penyakit ini nggak sabar ya. Nggak sabar, mau cepet aja Ustaz ya. Mau cepet aja ya sembuh ya. Sekali rupiah maunya langsung sembuh. Macam simsalam gitu Ustaz ya. Nah itu seringnya. Makanya ketika berobat dengan Al-Quran harus sabar. Karena sabar juga adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita senantiasa bersabar. Sabar dalam semua hal. Ya, kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan sabar itu terbagi menjadi 3 ya. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, ya. Sabar ketika menghadapi larangan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga sabar ketika ditimpa musibah. Jadi kita harus senantiasa sabar. Kalau kita tidak sabar ya berkeluh kesah, ini bukan malah menambah kesembuhan ya, tapi seringnya itu ada menambah penyakit yang ada di dalam hatinya. Kalau untuk reaksi ruqyah sendiri kan bermacam-macam. Jadi ruqyah sekali tidak harus langsung bereaksi. Orang seringnya ruqyah sekali nggak bereaksi. Kalau nggak ada reaksinya Ustaz katanya nggak paten tuh. Kalau nggak ada reaksinya ruqyahnya nggak paten. Ustaznya nggak paten, nggak mantap. Kadang-kadang gitu juga Ustaz ya. Ya, ada ruqyah sekali nggak berpengaruh, kemudian kedua kali, ketiga kali, ada yang sampai ke 10 kali baru berpengaruh, ada juga yang seperti bahkan itu. ada Ustadz yang sampai di ruqyah lebih dari 10 kali Ustadz. Baru berpengaruh, baru dengan izin Allah baru sembuh. Tapi dia alhamdulillah tetap istiqomah Ustadz. Iya. Alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Sabar itu tadi. Iya. Sebenarnya sekali ruqyah pun ada pengaruhnya. Nggak nampak. Cuma dia nggak terasa dia. Gitu ya, Ustadz ya? Iya, ada tuh pengaruhnya. Ya, semua ruqyah itu pasti dia ada reaksinya. Iya. Tapi masalahnya reaksinya nggak nampak. Itu yang membuat kita kadang tidak sabar. Nah, yang di lapangan kadang yang kita hadapkan seringnya seperti itu ya. Mereka ingin sekali ruqyah langsung sembuh. Padahal ketika mereka berobat ke dokter pun sampai berbulan-bulan, Rawat inap sampai sebulan, 3 bulan, pulang mati pula ya kan? tinggal nama kan. Mungkin kalau dari saya biasa pengalaman seperti itu, karena pasien ketika di ruqyah itu ingin langsung sembuh ya. Kalau kita ruqyah pertama nggak sembuh, itu besok biasa udah dipanggil yang lain ya. Yang lain lah masanya yang lain. panggil yang lain gitu. Karena memang dari dalam hatinya tidak ada, karena tidak ada kesabaran. Dia sabar insya Allah, karena memang udah janji Allah. Ya Allah tidak akan pernah menyelisih janji. Kalau kita sudah tidak yakin dengan janji Allah, janji siapa lagi mau kita yakini kan, seperti itu. Janji dokter tidak benar kan gitu. Ya mungkin demikian, nanti disambung oleh saudara kita dalam pelintahan. Berikutnya kita akan dengarkan ini penggabungan ruqyah dengan terapi lintah atau ada pengalaman-pengalaman yang lainnya. Karena pernah saya dengar juga ikhwan kita ini meruqyah di daerahnya, orang yang dikasih minum air bidara tambah meninggal ya dulu ya. Nah, dikasih minum bidara tambah meninggal. Meninggal ya. Dapat diceritakan. Jadi meninggalnya bukan karena bidara itu, yang sudah ajalnya. Iya. Pertama itu ya kan. Ya Ustaz, tambah dulu. Alhamdulillah, wasyukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dari pembicaraan rekan-rekan kita tadi ini, semuanya perlu kesabaran ya kan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, pastinya harus ada kesabaran ya kan. Nggak ada yang semua instan, nggak ada yang semua serba cepat seperti membalikkan telapak tangan gitu kan. Mau apapun dia, mau untuk dunia pun atau akhirat pun gitu kan. Nah, jadi kalau dalam ilmu apa tadi peruqyahan gini ya, kalau saya yang menangani selama ini gitu kan, yang saya ruqyah itu kan kadang-kadang kurang yakin gitu kan. Jadi banyak kan gitu, ada yang kurang. Ada yang nanya lagi, Ustaz udah sering ruqyah belum ya? Kadang-kadang udah gitu sering juga. ruqyah belum Ustaz gitu ya? Kadang-kadang gitu juga dia kan, tengok dari penampilan gitu kan, wah ini nampaknya yakin ini kan, gitu. Nampaknya sehat ini kan gitu ya. Dari penampilannya kadang-kadang meyakinkan, apalagi macam saya kan. Macam Syekh pula kadang-kadang kan, jenggotnya udah jam gini, matanya sipit gitu ya. Jadi kadang-kadang agak meyakinkan gitu kan. Jadi kadang-kadang keyakinan itu perlu juga gitu kan. Keyakinan mereka dalam menghadapi orang yang mau mengobati itu. Dulu nampaknya
ini bisa sehat ini sama Mbak ini gitu, bisa jadi seperti itu. Maka untuk meyakinkan mereka kadang gitu kan, biar kesabarannya juga lebih fokus gitu kan, lebih mantap gitu kan. Jadi ruqyah syar'i saya gabungkan dengan metode lain, terapi lain, macam terapi lintah gitu kan. Ya terutama saya karena sudah ada pelatihan di terapi lintah, kemudian kita ada juga yang istilahnya banyak pemandu-pemandu di situ gitu kan. Untuk bekam nggak kalah terlalu kali gitu saya bikin gitu kan, karena lebih manjur, saya pikir lebih cepat reaksinya di dalam pengobatan ke lintah ini saya pikir. Jadi sebelum saya menerapi lintah tadi gitu ya, itu kita apakan dulu dia, kita ruqyah dulu. Pertama kita ajak dia untuk berdoa kepada Allah gitu kan, kita yakinkan dia bahwasanya ketauhidannya kepada Allah, berobat kepada Allah gitu kan. Nah baru setelah itu kita tangani dengan menerapi lintah gitu kan. Insya Allah bisa langsung terasa di badannya kan itu, dengan terapi ruqyah tadi awalnya. Nah ditambah lintah itu Bang, tambah lintah tadi, malah pengalaman saya misalnya, pengalaman saya sewaktu nerapi lintah itu, ketika saya bawakan ruqyah kemudian saya terapi lintah, yang penyakit parah itu bisa lebih cepat sembuh dibanding yang nggak ada tanpa ruqyah gitu saya. Tanpa ruqyah kita bikin tapi langsung kita lintah, itu lebih lama dibanding kita bawakan ruqyah di awalnya. Ada satu kisah yang di sini di daerah Amplas ini, ada ibu-ibu dia warung nasi, dia Chinese ya, dia Chinese, cuman suaminya Muslim karena dia Muslim, jadi Muslim juga gitu. Akhirnya dia udah dioperasi 2 kali nih, sakit gula di kakinya. dipotong tangannya Ustaz? Bukan dipotong, tapi dibelah, kakinya itu dibuang lah, busuk-busuknya itu dibelah. Nah busuk, kalau udah sakit gula itu, kalau udah busuk itu nggak akan payah sembuhnya. Jadi setiap air yang itu menjangkit ya, setiap ada airnya itu menjangkit ya, melebar gitu ya. Jadi gula itu kalau udah dibelah bukan makin sembuh, dia makin melalah gitu, makin melebar. Nah sempat 2 kali dia dioperasi, bahkan dia sudah nggak bisa jalan gitu, duduk aja, sementara rumah makannya sudah tutup kan itu. Akhirnya jumpalah ke saya, dibawa orang-orang yang kenal gitu kan, dibawa minta tolong untuk di terapi lintah. Nah saya bawakan sinergikan dengan ruqyah di situ, karena dia udah menangis. Insya Allah ini kalau seperti ini dia keikhlasannya kepada Allah bisa lebih tinggi nih kan gitu. Jadi kita bawakan doa dulu, kita minta doa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah bacaan Quranku ini ya Allah menjadi obat, menjadi penyembuh yang sangat dahsyat ya Allah, yang menyembuhkan segala penyakit ya kan. Insya Allah ini tuh sambil menangis ya kan, bisa lebih mujarab dia. Kemudian kita pakai air putih tambahannya, kita bacakan juga air putih itu gitu kan. Ya Allah, air putih ini jadikanlah sebagai penyembuh, sebagai obat yang sangat mujarab ya kan gitu. Nah, itu kita bawakan terus sampai dia betul yakin bahwa saya Allah segala-segalanya gitu kan. Apapun pengobatan insya Allah jadi penyembuh gitu. Dan hasil kita buat terapi lah di situ sekaligus dalam pengobatan itu. Setelah kita ruqyah, alhamdulillah 2 kali ruqyah, 2 kali terapi sehat ya. Terapi pertama itu langsung semua busuknya tertutup. Jadi dia udah bisa gerak, udah bisa berdiri. Cuman karena kakinya geli lama nggak dipijak, geli kakinya, jadi nggak bisa berjalan gitu kan. Alhamdulillah dalam tempo seminggu terapi lagi dia udah bisa sehat gitu. Alhamdulillah. Nah itu pengalaman penggabungan antara ruqyah dengan terapi. Kemudian ada juga yang dia dengan media saja, ya kan, bisa menghilangkan jin gitu saja kan. Seperti saya katakan tadi, yang Ustadz berikan ke kami waktu ruqyah di sana di Medan Johor Ustadz ya, itu ada daun bidara yang udah Ustadz kan, yang udah Ustadz ramu, nah, dibagi-bagi. Jadi anaknya ini kan ikut terapi dengan kami sama gitu, Ustadz terapi ruqyah bersama-sama waktu itu ya.
musola. Jadi dia tawarkan ke orang tuanya setelah beberapa hari atau minggu lah nggak salah, itu ya minggu nggak salah. Jadi tawarkan ke orang tuanya, mamanya lah ya kan, mak ini ada ramuan katanya kan, kalau diminum bisa sehat, kami udah minumnya semua sehat, enak rasanya katanya kan. Nah, jadi kalau ada jin-jin juga bisa hilang katanya, dibilang anaknya tadi kan. Karena awak juga di situ penguat di situ kan, jadi mereka agak yakin gitu kan. Jadi sikit-sikit Abi Bahar, panggil Abi Bahar katanya gitu ya kan, dipanggil sana dengan Abi Bahar gitu kan. Jadi sikit-sikit gitu. Jadi dikasih orang tua lah mamanya tadi Bidara. daun bidara yang udah halus tadi, dikasih pakai air minum, dikasih minum, tiba-tiba kan bereaksi perutnya tuh bereaksi Sat. Reaksi perutnya buka kamar mandi, jadi mencret dia Sat. Lemas, udah mencret pasti lemas gitu kan. Nah udah mencret dia lemas, jadi karena mencret keluar aja, mungkin reaksi bidara tadi, jinnya juga tadi berpengaruh dia di situ gitu kan. Jadi dia mencret lemas, dipanggillah bidan, disuntik, nggak apa-apa, nggak ada masalah ini, hanya lemas ya kan, mungkin karena mencretnya gitu ya. Terus di apa kan, nggak itu sekali aja dikasih, nggak berulang. Oh, sekali aja ya? Iya, jadi dipanggil lah saya Sat. Iya. Dipanggil lah waktu itu, Mama Bidahar ini kenapa ini katanya, kepanasan dia katanya, kepanasan, ini perempuan nih, orang tua kepanasan. Dulu udah ke kamar mandi ya kan, kepanasan, udah lemas kepanasan, mutar-mutar di tempat tidur Sat. Buka baju telanjang, nggak mau buka pakai baju, telanjang perempuan ya kan, mutar-mutar di tempat tidurnya itu, mutar-mutar kepanasan. Nah, nggak mau pakai baju. Akhirnya saya bilang, kalau saya mau ke situ paling nggak dibungkus lah, dia pakai bajunya. Saya bilang nggak mungkin saya hadapi telanjang kita kan gitu kan. Nah, jadi dipakai baju biar kita tenangkan dia, kita bilang kan. Jadi dipakai baju orang tuh, dipakai kain kan. Jadi saya apakanlah rukyah tadi kan, saya bawakan juga di situ gitu kan. Alhamdulillah tenang deh, panas tadi reda, yang panas tadi reda gitu kan, alhamdulillah. Yang mulutnya tadi gitu kan, ribut aja kan, alhamdulillah tenang gitu. Enggak lama kemudian saya terus itu, karena waktu sholat Jumat enggak lama lagi gitu kan. Akhirnya ini nampaknya apa nih, udah berkurang kita bilang kan, jadi bisa ditinggal gitu. Tapi dikasih minum udah lewat aja Sat, udah lewat aja itu, Langsung dikasih keluar aja langsung. nggak mau keluar, nggak keluar, tapi diminum kan lewat aja gitu ya kan. Setelah dirukyah itu, nah, dia dikasih minum, nggak nyangkut lagi, nggak nahan lagi Sat. Dikasih minum langsung masuk ke dalam. Nampaknya ini nggak lama lagi nih, saya bilang gitu. Nah, kalau bisa ditalkinkan aja lah ini gitu kan, ke kupingnya, saya bilang ke keluarganya kan. Nah ini udah agak tenang dia, insya Allah lebih tenang nanti ini seterusnya, saya bilang kan. Rupanya kan Jumat habis itu turun sholat Jumat, telepon saya Sat, Abi ini nampaknya udah nggak ada lagi nih katanya. Alhamdulillah kan. Karena panggil Ustadz juga itu waktu itu, panik juga karena baru menghadapi waktu itu yang seperti itu, meninggal. Masya Allah yang malam-malam itu. Hasil meninggal waktu itu setelah minum ramuan yang Ustadz buat itu, yang qadarullah lah, mungkin takdir Allah ya di situ ya saja. Kemungkinan juga dia ada riwayatnya, riwayat dari keluarganya dulu, bahwasanya dia ada banyak mempelajari ilmu hitam, dia suaminya suka dukun, dan suaminya juga saya pernah dibawa Sat. Pengalamannya saya pernah juga dibawa ke Pakam sana. Jadi suaminya itu sebelumnya, tolonglah carikan ustadz katanya kan, untuk supaya dirukyah saya ini katanya, padahal dia sudah masuk ruang ICU, di dalam ruang ICU dia bilang, tolong carikan ustadz untuk saya dirukyah katanya. Akhirnya dibawalah, saya minta tolong orang itu, dibawalah saya ke Pakam. Saya berpikir Ustaz, di ruang ICU kita nggak boleh macam-macam tuh, ruangannya pertama steril,
yang kedua sejuk kan gitu kan. Nggak boleh ribut-ribut ya gitu kan. Terutama orang-orang yang parah di situ kan itu, jangan ada masalah lagi gitu. Akhirnya saya akali, saya bawa aja air aqua, saya bacakan di masjid itu dekat Pakam itu, rumah sakit Pakam itu. Saya bacakan di situ, malah saya kena 3 kali. Saya bacakan ayat di situ, saya 3 kali ke kamar mandi, nggak tahan, muntah saya. Melawan artinya mungkin kan itu kan. Saya rukyah sendiri di situ, di air itu saya rukyah di masjid itu, di masjid. Nggak berani bersuara saya di masjid kan. Saya bacakan ayat-ayat rukyah itu di masjid. Saya muntah 3 kali ke kamar mandi, sampai 3 kali. Gitu selesai, udah bi katanya kan. Ya insyaallah dah, saya bilang kan. Berangkatlah ke ruang ICU kan. Ruang ICU kan udah banyak orang di situ kan. Sebelah ada non muslim juga yang sedang membacakan apanya, kitab-kitabnya, ya macam lah orang itu kan. Kita dengan gayanya lah, saya nggak mau banyak bicara gitu kan, saya bisikkan aja, ini diminum Pak ya, saya bilang, air ini insya Allah bisa mengobati lah, karena kita mohon kepada Allah supaya air ini bisa sebagai media pengobatan lah Pak yang inginkan ini dan juga. Alhamdulillah saya minumkan. Kemudian saya suruh ya apa yang bisa dibaca, entah selawat lah, saya bilang kan itu kan. Kepanasan ya Ustaz, berjerit ya, panasnya. Istighfar itu panas menghapuskan dosa, bilang kan. Panas menghapuskan dosa, panas, ampun panas ya. Sapukan lagi ke mukanya, ke badannya air itu, saya bilang kan, minum lagi Pak, minum lagi banyak kan, panas, cari kipas, anaknya bingung lah Pak, ya kan, bingung lah saya kan, jadi ini udah dingin Pak, udah sejuk ini, kami aja menggigil di sini katanya kan, enggak cari kipas, jadi anaknya bingung, bangsa, udah carikan aja kipas, boleh kipas katanya kan, carilah kipas, berapa lah kipas yang segini Ustaz. Jadi setiap yang segini ditunjukkan ke dia gini kan ya. Oh kipas apa dia panas nggak laku kipas, maki dia sampai maki anaknya, masya Allah ya kan. Akhirnya terus kita bacakan pelan-pelan lah di kupingnya, nggak kuat-kuat, nggak berani kita seperti rukyah biasa yang kuat-kuat gitu kan. Saya bacakan pelan-pelan aja. Alhamdulillah mereda ya. Mereda, udah tenang, dia bisa tidur. Yang tadi meronta-ronta tidur dia, alhamdulillah tenang dia. Akhirnya dia bisa tertidur lelap di situ. Begitu saya keluar, dikejar sama yang orang non muslim tadi. Saya bilang saya nggak berani kalau non muslim, pengalaman saya bilang nggak usah lah yang non muslim, saya bilang begitu. Tapi kalau menurut Ustaz tadi anjurannya seperti itu ya. Kita maju ya. Maju aja. Rukyah ini untuk orang non muslim juga boleh. Yang nggak boleh orang murtad. Murtad nggak boleh Ustaz? Karena murtad itu bukan ditolong. Hukuman dalam Islam kan murtad disembelih. Masya Allah. Jadi demikianlah ya. Pengalaman itu masih sekelumit pengalaman. Para ikhwan sekalian semuanya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tadi sekelumit selintas pengalaman ikhwan kita yang ada di grup As-Sifa ini, yang pada hari ini kita silaturahmi di tempat ini. Semoga video yang singkat ini dapat bermanfaat, menambah wawasan kita sedikit tentang rukyah. Kita harus memiliki ilmu tentang rukyah ini. Jangan sampai kita sudah terserang, terganggu jin, kena santet, kena sihir, baru kita sibuk mencari perukyah. Oleh sebab itu, terapi rukyah ini, pengobatan rukyah ini dapat digabungkan dengan berbagai macam obat, berbagai macam keahlian. Misalnya digabung dengan terapi runtah, digabungkan dengan bekam, digabungkan dengan pijat atau pengobatan obat-obat yang lain, dapat digabungkan dengan medis. Yang nggak boleh digabungkan adalah dengan perdukunan. Perdukunan ini memang tidak bisa digabungkan selama-lamanya dengan rukyah syariah. Mungkin demikian saja, kepada Allah kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.